Aku tidak pernah mengira Archana akan sampai di tahap ini, di dalam hidupnya, di mana dia harus masuk ke ruang sidang dan mengakhiri hubungan pernikahan mereka dengan tangannya sendiri. Ya Tuhan, Kau tahu sekali, ini adalah saat-saat yang sangat sulit. Berikan Archana kekuatan agar dia bisa menerima keadaan yang dihadapinya. Bantu dia mengatasi kesedihan atas hancurnya pernikahannya. Salam, Kak. Kenapa kau datang kemari pagi-pagi sekali? Aku dari kuil dan ingin bertemu denganmu. Baiklah, silahkan masuk. Iya, Silahkan duduk. terima kasih. 2-3 hari ini aku ingin sekali menemuimu, tapi aku tidak punya waktu. Kakak, sore ini apa yang akan kau lakukan? Ada pemujaan di kuil, apa kau mau ikut? Iya, aku ingin sekali ikut, tapi hari ini adalah hari pertama sidang perceraian antara Archana dan Manaf. Jadi aku agak tegang. Kau bisa mengerti kan? Maafkan aku. Aku tidak bisa ke kuil bersamamu. Iya, tidak apa-apa, Kak. Ada saat di mana kehidupan seorang anak akan sangat membuat ibunya khawatir. Aku sangat mengerti hal itu. Tapi, Kak, kau jangan khawatir. Archana itu gadis yang baik. Dia akan memenangkan hati semua orang dengan kebaikannya. Dan lihat sekarang. Sekarang Archana berhasil mandiri, kan? Dan kau tahu betapa Satis memujinya. Pekerjaannya, dedikasinya, dan usahanya. Aku sangat menyesali kesalahan yang kubuat, Kak. Aku tidak tahu kenapa aku merusak hubungan Archana dengan Satis. Karena orang jahat itu. Dan sekarang, yang ingin aku katakan adalah, kau tidak perlu khawatir tentang masa depan Archana. Walaupun mengetahui tentang masa lalunya, aku tetap datang dengan lamaran untuk anakku. Dia akan mendapat lamaran lain yang baik, yang tidak memikirkan masa lalunya, dan semua itu karena kebaikannya. Benar kan, Kak? Aku tahu, tidak pantas membicarakan ini sekarang. Tapi percayalah, Kak, semua ibu pasti menginginkan menantu seperti anakmu Archana yang baik itu. Silahkan diminum. Tidak usah. Kau saja. Aku sudah minum tadi di Iya, rumah. Ibu. Minum saja. Untuk Bibi Bavana, aku akan buatkan lagi. Jadi kalian berdua bisa lanjutkan pembicaraan kalian tentang pernikahan kakak. Farsha, semua ini... Ibu, sudahlah, kau tahu. Tidak apa-apa, Kak. Tidak masalah. Aku tidak marah dengan apa yang dia katakan. Aku tahu ada perbedaan besar antara Archana dan Farsha. Karena Archana... Sudahlah, lupakan saja. Aku pulang dulu ya. Jaga dirimu dan juga Archana. Apa sebenarnya yang Ibu ketahui tentang rencana Satis dan ibunya? Tapi aku tidak akan membiarkan niat mereka berhasil. Kelihatannya aku harus ke kantor Satis kembali dan membuatnya mengerti akan situasi ini. Archana. Sayang, ada saat hari yang sulit seperti ini terjadi. Tapi, buatlah masalahmu menjadi lebih mudah dan lupakan semua. Kau mengerti kan? Dan jangan khawatir, karena Vinod akan menemanimu hari ini.
Hari ini, tidak, Bu. Hari ini Vinod ada wawancara jam 10. Bagaimana dia bisa pergi menemani Archana? Archana, aku sudah beberapa hari menunggu panggilan, tapi belum ada juga. Dan semalam mereka tiba-tiba menelpon dan mengatakan kalau hari ini ada wawancara. Ini kesempatan yang sangat bagus, Archana. Dan aku tidak boleh melewatkannya. Kakak memang tidak boleh melewatkannya. Pergilah ikut wawancara itu. Aku pergi sendiri. Tidak, sayang. Ini masalah pengadilan. Ayah tidak akan biarkan kau sendirian. Ayo, ayah akan menemanimu. Tidak, Ayah. Tidak perlu kemana-mana. Apalagi Ayah sedang tidak sehat, kan? Tapi ayah... Biar aku sendiri yang pergi. Lagi pula, aku ke kantor juga sendiri, kan? Aku sudah terbiasa. Pengacaraku adalah teman kakak, kan? Dia pasti akan membantuku. Benar kan, Kak? Iya, itu benar. Dan Pramod akan mengurus semuanya di sana. Dengar, lakukan apa yang disuruh oleh pengacaramu. Dan kalau setelah itu pun ada masalah, tolong telepon aku secepatnya. Kau mengerti? Baiklah, Bu. Aku pergi dulu. Aku bisa terlambat wawancara. Hei Vinod, Iya? lakukan wawancaramu sebaik mungkin. Baik, Ayah. Oh ya, Bu. Aku lupa beritahu Tuan Satis kalau aku akan terlambat ke kantor. Kalau begitu, aku akan menelpon dia sekarang. Halo? Tuan Satis, ini aku Archana. Tuan Satis, hari ini aku terlambat datang ke kantor. Karena hari ini adalah sidang pertama perceraianku. Iya, terima kasih. Archana, kau bisa mengatasi semuanya sendirian. Iya, Ibu. Ibu jangan khawatir. Ibu tidak yakin padaku. Sebelum Kak Archana keluar dari pengadilan dan pergi ke kantor, aku harus segera ke kantor kakak untuk mendapatkan informasi tentang Satis agar dia tidak mengganggu kakak dan kakak ipar lagi. Safita, dengar. Kau telah membuat kesalahan besar dengan memisahkan Archana dan Manaf. Aku tidak membuat kesalahan apapun. Justru yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang benar. Tidak ada hal yang benar terjadi. Semua kesedihan di rumah ini sudah pergi bersama perginya Archana. Dan semua kebahagiaan akan datang ke rumah kita dengan kedatangan Sravani. Coba kita lihat saja. Satu-satunya yang kutakutkan adalah kalau menantu kayamu itu akan menjadi menantu terlalu mahal untukmu. Jangan suka membicarakan hal-hal yang buruk padaku. Aku akan menghasutnya. Hei, kalau kau tidak bisa memikirkan kebaikan untuk orang lain, kenapa kau mencoba menghentikan orang lain saat melakukan kebaikan? Hari itu, di saat acara pembukaan bengkel, Archana duduk di dekat api suci. Apa kau pikir? Aku tidak tahu apa yang sudah kau rencanakan sebelumnya. Siapa yang memberitahumu? Untuk apa orang lain memberitahuku? Aku punya mata sendiri, kan? Selama bertahun-tahun aku melihat semua rencana busukmu. Kau selalu saja omong besar. Kau juga selalu saja menyusahkan. Ibu, aku pergi. Sayang, tunggu dulu. Ibu punya sesaji dari kuil. Ini. Makan dan pergilah. Dan ibu harap kau berhasil di pekerjaanmu ya. Manaf, dengarkan ayah. Jangan pergi. Tidak, ayah. Sekarang semuanya sudah mustahil. Dan apapun yang terjadi, harus dihadapi. Kau pikir siapa dirimu? Aku sudah mencoba untuk membuatmu sadar kemarin. Tapi sepertinya kalian tidak juga mengerti. Katakan padaku, kau benar-benar tidak mengerti?
Atau hanya pura-pura tidak mengerti? Aku tidak pernah melihat orang seegois kau sebelumnya. Kau sudah tahu semuanya, tapi kau tetap hadir di antara kakakku dan kakak iparku. Kenapa? Karena hadirnya dirimu sudah terlalu banyak masalah yang ada. Kau sudah melakukan semua kerusakan yang bisa kau lakukan. Itu sebabnya kakak belum siap menerima kebaikan dari kakak ipar. Aku kira kau akan bersedia untuk membantu mereka bersatu setelah kau mendengarkanku. Tapi tidak, ternyata hatimu memang jahat. Itu sebabnya kau mengirim kakak ke bengkel kakak ipar dengan asal memasang papan nama, iya kan? Apa yang ingin kau buktikan? Hah? Bahwa kau adalah orang yang hebat dan kau punya kekuasaan? Bahwa kau bisa membuat hidup kakak ipar seperti yang kau inginkan? Halo, kau bukan Tuhan. Kau tidak bisa menyusahkan kakak ipar. Tapi aku melakukan itu untuk membantu Archana. Ah, sudahlah. Kau tidak ingin membantu atau apapun namanya. Kau hanya ingin menjatuhkan kakak ipar. Kau ingin menghinanya lewat tangan kakakku. Tapi kau harus mengerti satu hal. Selama aku hidup, aku akan pastikan kau tidak akan pernah berhasil. Aku sangat menyayangi kakak dan kakak iparku. Aku tidak akan terima mereka berpisah. Dan aku akan menyatukan mereka. Farsa, dari kemarin kau menyuruhku untuk menyingkir. Kau datang hari ini dan hari ini juga kau menyuruhku untuk menyingkir. Kemarin aku ingin bertanya, tapi aku akan melakukannya hari ini. Kau mau teh atau kopi? Hei, aku datang bukan untuk minum teh atau kopi. Tuan, simpan kata-kata manismu itu untuk dirimu sendiri. Karena itu tidak akan berpengaruh apapun kepadaku. Apa kau pikir aku akan terpengaruh dengan segala kebaikan dan kesederhanaanmu yang palsu itu? Tapi maaf ya, aku tidak akan terkesan ataupun terpengaruh. Karena siapa kau dan bagaimana kau, aku sudah sangat mengetahuinya. Bagaimana bisa? Apa? Ya, bagaimana bisa? Dan apa yang sudah kau ketahui? Kita baru bertemu hari ini, dan kita belum berkenalan dengan benar. Kau sudah sering menyuruhku untuk menyingkir, tapi kau tidak memberiku kesempatan untuk bicara. Dan aku sama sekali tidak mengerti apapun. Aku merasa kalau kita berdua ingin mengerti masalahnya, kita harus duduk dan membicarakannya baik-baik. Kalau kau memang mau, aku akan sediakan teh atau kopi atau minuman dingin untuk bisa menenangkanmu. Kau dengar ya. Aku tidak akan membiarkanmu. Dengar, segera jauhi kakakku. Kalau tidak, aku akan berbuat buruk padamu. Marsha. Kalian semua teruskan pekerjaan kalian. Ayo. Aku mencoba memisahkan Archana dan Manaf. Gadis itu sudah gila. Bagaimana bisa dia berpikir begitu? Tapi, walaupun dia terus mengusirku, kenapa aku tidak bisa marah? Tapi aku malah tersenyum. Aneh. Aneh sekali. Hei, Manaf. Apa kabar? Mana Archana? Dia tidak bersamamu?
Apa maksudmu? Kau pernah melihat mereka berpisah? Tidak. Itu Archana. Hai, Archana. Apa kabar? Makanlah manisan ini. Manisan. Ayo, makanlah. Sepertinya kita punya hubungan yang sangat aneh. Setiap kali kami bahagia, kami bertemu dengan kalian berdua. Apa kau lupa? Kita pernah bertemu di Sang Corner saat kami bertunangan. Iya. Dan kita bertemu lagi di kuil sebulan setelah kami menikah. Iya. Dan hari ini kita bertemu di sini setelah 4 bulan pernikahan kami. Ini benar-benar sebuah kebetulan. Kau tahu, kami juga punya berita bagus. Pernikahan kami masuk bulan kelima dan sekarang dia hamil 2 bulan. Kalian juga sudah menikah 4 bulan, kan? Aku ucapkan selamat. Maaf, makanlah manisan ini. Silakan. Pernikahan kami sudah masuk bulan kelima. Doakan pernikahan kami langgeng. Silakan, makanlah. Archana, kau juga boleh makan. Sudah lantikan. Apa kau harus membagi semua manisan pada semua orang di sini? Memang kenapa? Kalau mereka mengetahui tentang cinta kita, itu bukan kejahatan, itu sebuah kebaikan. Lagi pula kita ini tidak seperti mereka. Mereka suami istri, tapi seperti ada jarak. Seperti bukan suami istri saja. Hei Manaf, ayo, berdirilah di sampingnya. Itu sebabnya aku menyuruhmu berdiri di sampingnya. Kalau sudah masuk gerbong kereta, dia tanggung jawab siapa? Hah? Siapa yang akan menjaganya? Oh ya, aku punya satu permintaan. Kita kan tidak punya foto masing-masing. Bagaimana kalau kita saling memotret satu sama lain? Sekarang kau yang foto kami ya. Maaf, tolong pegang ini. Terima kasih. Ini. Bagaimana? Coba aku lihat. Wah, bagus kan? Iya. Sekarang aku yang akan memotret kalian. Ayo. Maaf, lebih dekat lagi. Kenapa kau malu? Lebih dekat. Kau jarang mendapat kesempatan seperti ini. Dan saat kau mendapatkannya, kau harus selalu memotretnya dengan kameramu. Agar kita bisa melihatnya nanti dan mengenang saat ini. Ayo lebih dekat lagi. Rangkul dia, rangkul. Manaf, letakkan tanganmu di bahunya. Lebih mesra lagi. Bukan, seperti ini. Ayo, siap ya. Senyum. Bagus sekali. Lihat. Lihat, bagus sekali kan?
Nona, kau mau kemana? Iya, ke sekolah Saint John. Dan kalian berdua? Pengadilan. Paman, berhenti di sini. Berapa ongkosnya? Masing-masing 20 rupiah. Nyonya, berikan 20 rupiah pada tuan itu. Tidak, Tuan. Tunggu sebentar. Nyonya, aku buru-buru. Tidak masalah. Nyonya, Archana Manav Desmukh, apa ini tanda tangan Anda? Iya. Tuan Manav Desmukh, apa ini tanda tangan Anda? Iya. Apakah kalian berdua menandatanganinya tanpa paksaan? Iya. Itu artinya kalian berdua ingin berpisah satu sama lain tanpa paksaan juga. Perceraian ini akan terjadi sesuai keinginan kalian. Jadi baiklah, kasus kalian sekarang sudah masuk. Sidang sebenarnya akan dilakukan di lain hari. Untuk itu, kalian harus datang lagi tanggal 28 bulan depan. Selanjutnya, Tuan Manaf, kasusnya telah dimulai hari ini. Dan mulai hari ini, hubungan kalian berdua sudah putus. Setelah beberapa hari, kalian akan hidup bebas secara terpisah. Semoga beruntung, Tuan Manaf.
Kasus kalian sudah masuk. Sidang sebenarnya akan dilakukan di lain hari. Setelah beberapa hari, kalian akan hidup bebas secara terpisah. Pak, Archana, ayo silakan duduk. Pak, ini arsip beberapa sertifikat pinjaman. 2 berkas tertunda. Hmm? Akan aku berikan pada Bapak sore ini. Oh ya, terima kasih Pak, karena sudah mengizinkanku bekerja setengah hari. Ayolah Archana, jangan terlalu resmi. Lakukan satu hal. Hari ini kau pulang saja. Tidak Pak, pekerjaanku banyak sekarang. Archana, pekerjaanmu itu tidaklah terlalu penting. Hari ini lebih penting kau berkumpul bersama dengan keluargamu di rumah. Tapi Pak, Aku mohon. Bisa kupinjam teleponmu? Halo? Archana, ini ibumu yang sedang menelpon. Iya Ibu, ada apa? Semuanya berjalan dengan baik di pengadilan. Iya Ibu, hari ini tidak banyak pertanyaan dari mereka. Mereka hanya bertanya satu hal saja padaku. Apa aku tanda-tangani surat itu dengan sukarela atau... Lalu, apa yang kau katakan? Aku bilang iya Ibu. Ibu, aku sudah memutuskannya. Pertanyaan seperti apapun yang ditanyakan di pengadilan, akan aku jawab walau itu sebuah kebohongan. Tapi aku harus melakukan semua itu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi aku mohon pada Ibu tolong mengertilah. Archana, jangan khawatir. Yakinlah pada Tuhan, nak. Karena Dia akan memberikan yang terbaik untukmu. Dan dengar, lupakan dulu hal itu dan bekerjalah sepenuh hatimu. Kau mengerti? Ibu, hari ini aku akan pulang lebih cepat. Tuan Satis mengizinkan aku untuk pulang. Mungkin dia melihat aku terganggu dengan adanya sidang ini. Cepatlah pulang, nak. Kita akan makan malam bersama. Bagaimana, nak? Baiklah, Bu. Ibu, Iya Manju, ada apa? Ibu, hari ini adalah sidang pertama kasus perceraian antara Archana dan Manaf. Ibu, aku senang sekali. Pikirkan kalau perceraian itu sampai terjadi. Bagus sekali. Pengadilan akan langsung memberikan keputusan mereka setelah 1 atau 2 kali sidang. Benar, Bu. Benar sekali. Ibu jangan membuang waktu lagi ya. Yakinkan ibunya Satis untuk memastikan pernikahan antara Satis dan Archana. Begitu pernikahan dilangsungkan, dia akan pergi dari rumah ini kan? Dan Vinod akan langsung mendapatkan pekerjaan. Ibu mengerti? Manju, kau jangan khawatir. Ibu akan melanjutkan rencana kita. Ibu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikanmu ratu di sana. Baiklah, Bu. Dah, aku tutup dulu ya. Tapi Archana dan Satis? Iya, bawa lamaranmu ke sana tanpa ragu-ragu. Iya, tapi aku sudah pernah melakukannya kan? Dan Kak Sulocana sudah menolaknya. Lalu bagaimana bisa aku melakukannya lagi? Bafna,
keadaannya sekarang sudah berbeda saat kau melamarnya waktu itu. Karena sekarang pengadilan sudah setuju untuk perceraian Manaf dan Archana. Jadi harapan mereka bersatu tidak akan ada lagi setelah pengadilan memutuskannya. Tapi... Dengar, Bhavna. Semua keluarga Archana menyukai Satis. Dan Archana juga senang bekerja dengan Satis, kan? Jadi tidak ada salahnya. Menyatukan mereka adalah ide yang sangat bagus. Sementara untukmu sendiri, bukankah kau menyukai Archana menjadi menantumu untuk menjadi istrinya Satis? Lalu apa lagi? Ayo lakukan. Kau tidak perlu ragu. Iya, Kakak. Mungkin yang kau katakan itu benar. Aku rasa harus bicara lagi dengannya. Baiklah, kalau begitu sudah dulu ya. Sravani, kau kenapa tiba-tiba... Ayo duduk, duduklah. Ayo duduk. Bablu, ambilkan 2 cangkir teh. Harusnya kau menelponku terlebih dahulu. Ada apa? Kenapa? Kau tidak suka aku kemari ya? Bukan begitu, aku hanya... Dengar ya, sekarang kau adalah pemilik bengkel ini. Dan juga kakak iparku. Jadi aku berhak untuk datang kemari, dan itu juga tugasku. Sejujurnya sangat sulit melihatmu sebagai ipar. Aku berusaha keras menerimamu. Gadis kecil yang nakal kemarin itu akan menikah dengan Sachin dan masuk dalam keluarga kami. Sungguh aku tidak mempercayainya. Kalau begitu percayalah. Ini adalah dokumen yang asli bengkel ini. Tanda terima pajak dan juga beberapa sertifikat. Kamu mintanya dari ayah sebagai jaminan, kan? Ya, aku harus memberikan ini pada perusahaan tempat meminjam uang. Terima kasih. Baiklah, aku ingin mengatakan satu hal lagi. Katakanlah. Tadi ayah bicara padaku tentang pertunangan. Ayah sangat bersemangat tentang pertunanganku dan juga Sachin. Benar, semua orang senang. Di rumah ibu bahkan terlalu senang. Baiklah, ayah bilang bagaimana kalau kita makan siang bersama Sabtu ini. Dan aku berpikir mungkin saja Kak Archana dan keluarganya juga bisa datang. Dan makan siang bersama dengan kita. Sravani, sebenarnya... Aku mohon, ini bukan hanya keinginanku. Sachin juga menginginkan hal yang sama. Dia sangat tidak setuju kau dan Archana bercerai, Kak. Dia ingin semua kesalahpahaman dan masalah antara kau dan Kak Archana hilang. Dan sejujurnya aku juga begitu. Jadi kami pikir ini adalah hal yang baik. Bagaimana kalau hal baik terjadi setelah kita berkumpul nanti? Tidak ada lagi yang bisa terjadi. Masalahnya sudah terkendali. Hari ini adalah sidang pertama. Dan aku tidak mau membicarakannya. Maafkan aku, Kak. Salam, Kak. Maaf, aku sudah merepotkanmu. Kemarin aku sudah datang dan sekarang datang lagi. Tidak, kau ini bilang apa? Ini juga rumahmu, ayo masuk. Suamiku. Salam. Salam. Ayo silakan masuk. Iya. Silakan duduk. Bagaimana kabar suamimu? Aku rasa ibu sudah bicara padanya. Bagus, itu sangat cepat. Salam sayang, apa kabar? Kabarku baik. Manju, tolong buatkan teh. Bagaimana kabar Archana? Maksudku tentang sidang dan yang lainnya. Dia berhasil melalui semua itu, kan? Dia akan mencobanya. Dan kau tahu dalam hidup,
Ada banyak kejadian. Dia tidak berhenti dan tidak membiarkannya berhenti. Tidak akan pernah. Silakan diminum. Ayo silakan. Kakak, aku datang dengan satu alasan. Masih dengan hal yang sama. Menikahkan Archana dengan Satis anakku. Tapi kalian jangan salah paham dulu. Aku punya harapan pada mereka. Hanya itu saja. Tapi kalau kau tidak suka apa yang aku katakan, aku minta maaf. Oh tidak. Tidak, jangan membuat kami malu. Apalagi Satis pemuda yang baik dan pintar. Kau tetap datang melamar anak kami padahal kau mengetahui semuanya. Ini luar biasa untuk kami. Aku sudah mengatakan tadi pagi bahwa ibu manapun pasti menginginkan Archana sebagai menantu di keluarga mereka. Sementara tentang masa lalunya, mungkin Satis juga bertanggung jawab sampai masa lalunya jadi seperti sekarang ini. Kalau Satis tidak salah paham pada Archana pada saat itu, maka hari ini mungkin Archana... Tapi lupakan saja. Semua sudah tidak berguna lagi saat ini. Tapi Kak, kita bisa memulai semuanya dari awal lagi kan? Kalau kalian menerima lamaran ini, maka aku akan bicara dengan Satis dan ayahnya. Mereka akan sangat senang mendengar ini. Dengar, kami pasti akan mempertimbangkannya. Karena Archana harus melanjutkan hidupnya. Kurasa cara ini tidak salah. Iya. Agus setuju dengannya. Kami pasti akan memikirkannya. Tolong, beri kami waktu sedikit saja. Tentu saja. Manaf, Iya, Ayah. masukkan nama dan kolegaku juga. Baiklah, Ayah. Tulis, Manohar Karanskar dan keluarga. Hei, apa yang kau lihat? Ayo tulis. Dan kau tahu ayah sendiri akan mengirimkan undangannya. Apa yang kau lakukan? Hah? Dia mabuk 24 jam sehari, ibu bisa maklum. Tapi kau punya akal sehat kan? Dengar, apa kau kira ini manisan yang harus kau bagikan kepada semua orang, begitu? Dengar, Safita. Kakak, dengarkan aku kakak. Kakak tidak usah lagi membelanya. Tapi... Tidak. Surat permohonan cerai mereka sudah ditandatangani. Beberapa hari lagi mereka akan sah bercerai. Orang akan bilang apa kalau melihat mereka berdua ada di sana? Tidak ada yang boleh menentangku. Kalau kalian memang benar-benar menghargaiku. Ini. Lihat ini. Ibu! Lihat ini. Kita tidak akan mengundang mereka. Archana, aku harap semua berjalan baik di pengadilan. Baik, Kak Pramod juga ada di sana. Dia yang mengurus semuanya. Itu bagus. Aku akan bicara tentang hal lainnya di telepon. Kalau begitu, baiklah Bu, aku pergi dulu. Archana, begini nak, ibu harap kau tidak terlambat ke kantor. Maksud ibu harap Satis tidak mengatakan apapun. Tidak, Ibu. Aku sudah katakan pada Tuan Satis kalau aku akan terlambat datang hari ini. Dan saat aku sampai di kantor, dia menyuruhku pulang dan memberiku libur sampai aku sudah lebih tenang. Satis pemuda yang baik, benar kan? Iya. Ibu,
Aku mau mandi dulu ya. Ini, Nak. Ibu, bicaralah pada Archana hari ini juga, Bu. Aku rasa dia pasti tidak akan menolak. Hah? Itu bagus kan? Hari ini aku lelah sekali. Farsa, Apa di kantor banyak pekerjaan? Iya ibu, banyak sekali pekerjaan. Aku jadi baru bisa pulang. Ibu, aku akan buat teh untuk Archana dan Farsya. Dan tolong bicaralah dengan Archana hari ini, Bu. Begitu lamarannya sudah ditetapkan, itu akan baik untuknya. Iya, Ibu mengerti kan? iya. Farsya, kau pasti sangat lelah. Tentu. Aku selalu lelah sejak bekerja. Kenapa? Kau juga bekerja kan? Apa di malam hari kau tidak lelah? Ya, kau benar sekali. Kalau orang bekerja, mereka pasti lelah. Tapi bagaimana bisa orang yang tidak pergi ke kantor dan tidak bekerja merasa lelah juga? Itu tidak mungkin, kan? Apa maksudmu? Maksudku, ini luar biasa, Farsya. Sudah begitu banyak kejadian di dalam hidupmu. Tapi kau masih saja berbohong. Seperti yang mereka katakan, pencuri bisa berhenti mencuri, tapi mereka tidak akan pernah berhenti menyusahkan orang. Baiklah, katakan padaku, berapa lama lagi kau akan menyimpan rahasiamu dari keluarga ini, Farsya? Rahasia apa? Rahasia apa? Farsya, kau tahu apa yang sebenarnya terjadi dan kau lebih tahu dari diriku sendiri. Lalu kenapa kau ingin aku yang membuka mulutku? Kenapa tidak kau saja? Baiklah, semua orang pasti punya masalah. Ada yang mengkhawatirkan rumah mereka, mengkhawatirkan keluarga mereka, dan mengkhawatirkan karir mereka. Beberapa tentang pekerjaan mereka, dan yang lainnya mengkhawatirkan cinta mereka. Ya, tapi masalahnya berbeda. Kalau seorang gadis mempunyai hubungan dengan bosnya yang sudah menikah seperti dirimu. Ada apa? Kenapa melihatku seperti itu? Aku mengatakan hal yang salah? Tapi Farsya, kau tidak perlu merasa khawatir. Aku tidak akan menceritakan ini pada siapapun. Aku akan merahasiakannya. Bagaimana kalau ada yang melihatmu seperti ini, lalu memberitahu ibu? Aku tidak tahu bagaimana reaksi ibu nanti. Apa yang akan dia lakukan padamu nanti? Dia akan menamparmu atau mungkin akan memarahimu. Aku kakak iparmu kan? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Ayo. Hei, mau kau bawa kemana aku? Ibu, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Ada sesuatu yang aku sembunyikan dari ibu. Dan aku rasa ini saat yang tepat untuk aku membicarakan semuanya pada ibu. Tapi Farsya, ada apa? Dan kenapa kau menarik tangan Manjusa dan membawanya keluar seperti itu? Ibu aku akan menjawab pertanyaan ibu. Tapi tolong, dengarkanlah apa yang ingin aku katakan. Ibu, sudah beberapa hari ini aku berbohong pada ibu. Sejak kembali ke rumah ini, aku sebenarnya sudah tidak bekerja. Karena aku sudah berhenti bekerja. Kau berhenti bekerja? Iya, Ibu. Ibu, aku tahu kalau ini terdengar aneh. Tapi ini kenyataannya.